Assalamualaikum, salam mahabbah, salam sejahtera kepada istri, anak-anak, menantu, cucu, rahimakumullah. Oke, kita sambung bincang-bincang, ngobrol-ngobrol kita dalam keluarga. Hari ini fokus kepada perbincangan mengejar ketertinggalan. Terutama kita sebagai keluarga besar di Indonesia, NKRI, rumah kita bersama tanah tumpah darah yang dicintai dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu di dalam rumah ini ada berbagai agama, berbagai budaya, berbagai bahasa, berbagai keyakinan, kepercayaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan bukan karena agama itu atau ini, melainkan ada naungan perlembagaan ataupun undang-undang dasar di bawah naungan Pancasila. Ini adalah usaha leluhur para pembesar bangsa ini yang telah berusaha menyatupadukan menjadi satu Indonesia, satu rasa, satu budaya, satu bahasa, satu semangat, dan sebagainya, walaupun ianya masih perlu terus difahami, dihayati, dilaksanakan, diperkuat dari generasi ke generasi berikutnya. Kita lihat kalau kembali kepada sejarah Islam yang berasal dari Mekah, berkembang ke Madinah, berkembang ke Kufah, ke Damaskus, dan disebarkan lagi oleh kerajaan ataupun empire Bani Umayyah. Islam ini ke seantero dunia, timur, utara, barat, selatan, yang mana Bani Umayyah ketika itu hanya mementingkan keuntungan upeti. Mereka, Islam itu hanya dijadikan tunggangan semata. Oleh itu, kita perhatikan di zaman Umawi tidak ada fikih, tidak ada pendapat ulama itu ini. Bani Umayyah hanya ingin menyebarkan kekuasaan Arab, ketuhanan bangsa Arab, sehingga ada istilah di zaman Umawi antara Muslim orang Arab dengan Muslim bukan Arab, dan Muslim bukan Arab dipanggil mawali, maula, artinya hamba. Jadi pada Bani Umayyah, orang-orang Islam yang bukan dari kalangan Arab itu dipanggil maula, mawali, hamba. Oleh itu sampai ke hari ini, orang itu menganggap kita ini yang bukan Arab dan Islam sebagai hamba. Hamba mereka, hamba Bani Umayyah. Ini pahaman yang dicetuskan oleh Bani Umayyah dengan membuat dua kasta, Arabi dengan Mawali, telah menimbulkan berbagai reaksi, dipanggil dengan gerakan Al-Harakah Asy-Syu'ubiyah, gerakan fanatik perkauman yang diketuai oleh bangsa Parsi, bangsa Iran, Afghanistan hari ini. Parsi itu dari situ semuanya. Dan mereka berhasil bekerja sama dengan Bani Abbas yang menyimpan dendam kepada Bani Umayyah dan berhasil menjatuhkan Bani Umayyah. Seterusnya berdirilah
kerajaan ataupun Empire Abbasiyah yang merupakan gabungan kekuatan asing dan Arab. Pada tahap pertama, Bani Abbas ataupun kerajaan Abbasiyah dikuasai oleh bangsa Parsi dan seterusnya dikuasai oleh bangsa Turki. Hingga ke hari ini yang bermain dalam pentas politik Timur Tengah adalah bangsa Arab, bangsa Parsi, dan bangsa Turki. Bangsa Parsi, Iran, mayoritasnya Syiah, dan pengaruhnya Syiah ini telah berhasil menawan Lubnan, Syria, Irak, Yaman, Houthi. Sedangkan kekuatan Arab dengan semangat perkauman Arab masih lagi berpecah dalam 22 buah negara Arab, dan mereka dalam Liga Arab pun, Jamaatul Dawal Arabiyah, dalam Liga Arab pun selalunya kalau bermusyawarah, kalau bertemu antara pimpinan mereka, selalunya bersepakat untuk tidak bersepakat, bersatu untuk tidak bersatu. Begitu juga dengan Turki yang katanya berpegang kepada mazhab Hanafi. Mereka juga tidak segan-segan menjajah, menyebarkan kekuatan, menjajah Suriah, menjajah Libya, dan mana-mana negeri ataupun negara yang bisa dipengaruhi dan dijajah oleh bangsa Turki. Malangnya, kita di Indonesia masih ada kumpulan-kumpulan, kelompok-kelompok yang tidak setia kepada NKRI, yang tidak setia kepada Indonesia, yang berkiblat kepada Iran, yang berkiblat kepada Turki, yang berkiblat kepada Arab. Sedangkan Arab sendiri berpecah sesama mereka. Dalam Turki juga ada perpecahan, dan di dalam Syiah juga berpecah kepada berbagai aliran. Jadi kita mesti memulakan dengan kesadaran kita. Dengan kesadaran kita. Terutama kita di Pulau Jawa yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa, yang menjadi tumpuan para pendatang dari berbagai pulau, dari berbagai bangsa. Dan saya sendiri sebagai bangsa Sunda kehilangan jati diri, bahkan terpental dari tanah tumpah darah saya karena banyaknya para pendatang dari berbagai provinsi ke Pulau Jawa, terutama ke Jawa Barat. Tapi kita berlapang dada, kita mengalah, menghargai kesatuan, kerukunan bangsa Indonesia. Tapi kadang orang Sunda ataupun orang Jawa kalau merantau ke pulau-pulau lain, provinsi-provinsi lain, masih juga ada bunga-bunga perpecahan, bunga-bunga perkauman. Seharusnya perkauman itu sebagai warisan budaya yang mesti dipegang kukuh teguh dengan tidak meremehkan, mengkerdilkan, menghina bangsa lain. Sebab kita seharusnya mesti hidup harmoni, bekerja sama, saling mencintai demi kemajuan bangsa yang besar ini. Jadi menciptakan
satu bangsa, satu negara, satu semangat, satu jati diri, perlu kepada usaha dan gemblengan tenaga dari semua kementerian, dari semua pejabat-pejabat penting, dari semua lapisan masyarakat. Kesadaran mencintai satu budaya Indonesia, satu bahasa Indonesia, satu negara Indonesia yang menampung semua ataupun berbagai kaum, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Jadi, untuk mengejar ketertinggalan bangsa kita lihat dari sudut ekonomi, kebudayaan, politik, teknologi, pertanian, peternakan, olahraga, dan sebagainya, hendaklah ada kesadaran dan pendidikan tentang kesadaran ini mulai dari rumah, TK, SD, SMP, SMA, universitas, dan seterusnya. Dan ini mesti menjadi PR yang terus digerakkan dan terus dilaksanakan oleh kita dengan semangat perpaduan, dengan semangat kerjasama, dengan semangat cinta kasih antara anggota masyarakat Indonesia yang besar. Tanpa ada rasa kasih sayang, cinta, saling menghargai, saling mendukung, saling mengingatkan, maka perpaduan, kesatuan bangsa ini sukar untuk dicapai. Maka ini proses yang berterusan. Memandangkan bangsa kita pun kiblatnya berbagai-bagai. Ada yang berkiblat ke Arab, dan kebanyakannya berkiblat kepada Arab Quraisy 1500 tahun ke belakang. Maka kalau kita terus menyuburkan budaya Arab Quraisy 1500 ke belakang, kita akan terus mundur, primitif, miskin budaya, miskin ilmu, miskin ideologi, teknologi, logika, dan sebagainya. Ini suatu keadaan yang amat memperhatikan, amat memprihatinkan dan menyedihkan. Di mana bangsa sendiri tidak sadar kalau dia itu berkiblat kepada Arab Quraisy 1500 tahun ke belakang. Sedangkan Quraisy itu sendiri telah musnah, habis, mati dalam peperangan, dalam siri peperangan yang berlaku antara Ali dan Muawiyah, baik di peperangan Jamal, Siffin, Nahrawain. Bahkan dikenal Ali itu sebagai pembunuh bangsa Arab, terutama Quraisy. Dan Quraisy yang berbaki itu, yang tersisa itu, hanya dalam keturunan Umayyah bin Harb atau Bani Umayyah. Yang mana Bani Umayyah sendiri semasa kejatuhannya telah dihabisi semuanya oleh Bani Abbas, dan yang tersisa adalah Bani Umayyah ataupun cucu Bani Umayyah yang lari ke Andalusia, Spanyol hari ini. Itu pun pada akhirnya mereka telah dibantai.
oleh krisis perang saudara. Jadi sebenarnya kehancuran kerajaan Arab itu, Empire Arab itu bukan dari luar, tapi dari perpecahan dalam kerajaan itu sendiri. Sampai kita menyaksikan ataupun mendengar dalam sejarah-sejarah kerajaan ini, baik Bani Abbas, Bani Umayyah, Utsmaniyah, Mamalik, dan seterusnya, banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Ada di dalam keluarga khalifah itu, ayah membunuh anak, anak membunuh ayah, khalifah membunuh pamannya, dan seterusnya. Bunuh-membunuh berlaku di dalam keluarga kerajaan khilafah yang kita selalu bangga-banggakan untuk menghidupkan daulah al-khilafah tanpa membaca sejarah perjalanan daulah khilafah ini sendiri. Jadi untuk mengejar ketertinggalan kita hari ini, mesti merubah mindset, paradigma, cara berpikir dengan mengutamakan berpikir secara logika, berpikir dengan akal sehat. Bukan berpikir secara diniyah, khurafiyah, secara agama yang penuh dengan dongeng-dongeng dan cerita-cerita khurafat. Sebab kalau kita berpikir secara ilmiah dan logika, hasilnya kemajuan yang nyata, yang ada di alam nyata. Seperti mencipta jaringan internet, itu hasil logika yang sehat. Mencipta pesawat, kapal terbang, mencipta kapal laut yang raksasa, mencipta roket, mencipta teknologi, alat-alat senjata yang canggih, mencipta, semuanya adalah hasil pemikiran secara ilmiah, hasil pemikiran secara logika, hasil hitung-hitungan matematika, hasil teori-teori fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Ini yang mesti kita utamakan, berpikir secara ilmiah, bukan berpikir secara diniyah, khurafiyah, agama yang penuh dengan khurafat. Mukjizat itu, mukjizat ini. Contoh, tongkat Nabi Musa membelah lautan, itu hanya sekadar cerita. Dan tidak ada videonya, tidak ada riwayat yang bisa dipegang sebagai fakta ilmiah. Silahkan sekarang buktikan. Mana ada tongkat bisa membelah laut? Ataupun seseorang yang bisa menghidupkan yang mati. Buktikan sekarang mukjizat itu di depan mata, ditonton oleh ribuan manusia di TV, di YouTube, di berbagai media. Tunjukkan. Begitu juga dengan kekuatan jin dan setan dan malaikat. Tunjukkan. Apakah ada malaikat membuat kapal hari ini? Adakah malaikat membuat obat untuk corona, COVID? Adakah terdapat malaikat membuat obat-obat untuk penyakit itu, penyakit ini? Tidak ada. Begitu juga dengan para ulama ataupun tokoh-tokoh yang mengaku mempunyai khadam dari jin dan ifrit. Buktikan khadam-khadam itu bisa membangun jalan, memberi kemudahan, membangun sekolah, membangun jembatan. Buktikan. Mana buktinya?
ternyata yang membangun infrastruktur, bangunan-bangunan yang canggih adalah para insinyur dan juga para pegawainya dari tukang bangunan. Bahkan sebelum terlupa, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, penghargaan yang tinggi kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang terlibat dalam membangun, mengaspal jalan-jalan di seluruh Indonesia, bangunan-bangunan rumah di seluruh Indonesia ataupun perumahan. Bahkan baru-baru ini Istana IKN seharusnya ada penghargaan kepada tangan-tangan yang mulia yang telah membangun IKN. Penghargaan khusus kepada bapak-bapak yang berjuang siang malam membangun perumahan, membangun jalan itu dan ini. Tapi kadang-kadang yang mendapat nama itu hanya orang-orang tertentu, pejabat-pejabat tertentu. Inilah kadang kesadaran yang mesti kita hidupkan, yaitu dengan menghargai jasa-jasa orang yang telah berjasa. Bahkan dalam agama pun ada ungkapan yang mengatakan la yashkurullah man la yashkur annas. Tidak akan berterima kasih kepada Allah orang yang tidak akan berterima kasih kepada jasa orang yang berjasa. Jadi kita seharusnya bangga dan berikan apresiasi kepada mereka-mereka yang berjasa, yang memberikan manfaat, yang memberikan kemudahan kepada kita. Ini tidak. Siang malam kita sibuk dengan shollu ala nabi, shollu ala nabi. Itu pun konsep sholah ala nabi itu banyak yang tidak paham. Di dalam Quran disebut innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jelas. Yang disuruh Quran itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada Nabi saja. Nggak ada kaitan dengan keluarga Nabi yang lain. Sebab keluarga Nabi pun banyak. Abu Lahab pun keluarga Nabi. Abu Jahal pun keluarga Nabi. Abu Thalib pun keluarga Nabi. Jadi di situ jelas domirnya itu kembali ke alaihi, hanya kepada Nabi. Walaupun ungkapan ini pun terus dibincangkan lagi. Banyak isu di situ yang masih tersembunyi. Jadi sifat sholawat itu hanya kepada Nabi. Tidak ada kaitan dengan keluarganya yang lain. Jelas. Terus arti sholawat itu adalah doa berkat. Mungkin dengan mengatakan berkatilah dia, selamatkanlah dia. Bukan malah kita mengulangi, shollu lagi. Allah menyuruh, kemudian orang muslim yang mengulang-ulang itu menyuruh Allah lagi. Allahumma sholli alaihi. Yang Allah itu suruh fil amr, shollu alaihi. Bersolawatlah kepadanya. Malah dibalas lagi. Allahumma sholli ala nabi. Allahumma sholli ala nabi. Ya Allah, engkaulah bersolawat pada Nabi. Nyuruh kepada yang menyuruh. Nyuruh kepada yang menyuruh. Maka kita, maaf cakap, kita telah kurang ajar kepada Allah. Allah suruh kita, malah kita lagi menyuruh kepada Allah. Shollu alaihi. Ini kadang kita mengulang-ulang perkataan yang kita sendiri tidak paham.
Yang mana saya telah sebut berkali-kali, semua ajaran Islam itu hanya untuk Arab Quraisy. Tidak ada hubungan dengan Arab lain. Tidak ada hubungan dengan Arab Selatan, Arab Utara, Arab Timur, Arab Tengah. Itu hanya khusus pada Arab Quraisy. Quraisy itu adanya di Mekah. Walaupun hari ini Mekah itu dikaji lagi, di mana Mekah itu. Adakah di utara atau di selatan? Dikaji lagi. Sebab menurut kajian terkini, rupanya Quraisy dengan Bani Hashim itu adanya di utara. Makanya hari ini yang berani mendeklarasikan sebagai negara Bani Hashim hanya Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Kerajaan Hashimi Urdun. Hanya Urdun, hanya Jordan. Jadi Bani Hashim itu gak ada hubungan dengan orang Yaman lagi, Arab Yaman. Dan kebanyakan Yaman itu dari dulu Yahudi. Mereka hanya menunggang nama Nabi untuk mendapatkan status tertentu dengan modal sorban dan jubah. Maka seharusnya kita berpikir dengan lebih kritis lagi. Ini sejarah yang masih terus dikaji. Dengan arkeologinya, ukiran itu, ukiran ini, batu tulis, batu bersurat, manuskrip, tidak mudah. Dulu sejarah hanya kita dapati melalui dongeng. Dan kita tahulah dongeng itu. Sedangkan kalau kita melihat ataupun menonton film hari ini, contoh nonton film India hari ini, 10 orang. Nanti kalau balik bercerita itu, yang 10 orang itu berbeda persepsinya, pandangannya. Apatah lagi dengan cerita-cerita dongeng Arab yang jauh jaraknya. Sudah tentu ianya akan diriwayat, difahami, dimengerti dengan cara yang berbeda. Dan kalau perbedaan ini saling menghargai, saling memahami, saling memaklumi, baik. Tapi kalau perbedaan ini membawa kepada saling mengkafirkan, memfasikkan, zindik, murtad dan sebagainya, ini yang menjadi keadaan huru-hara. Maka kembalilah kepada cara berpikir dengan akal sehat. Hasil dari akal sehat, lahirlah ciptaan-ciptaan yang canggih yang kita nikmati hari ini. Tapi kalau kita hanya berkeras untuk berpegang kepada ajaran agama, dongeng-dongeng agama yang kebanyakannya asatirul awwalin, cerita dongeng lapuk, cerita dongeng klasik yang tidak jelas dari mana sumbernya. Orang yang tidak mau berpikir dengan mudah, oh itu adalah wahyu. Sedangkan orang yang berpikir ingin mencari tahu, terus meneliti. Jadi membentuk pemikiran akal yang logis, yang waras, yang sehat, mesti dimulakan dengan keluarga, terutama ibu. Makanya peranan ibu itu penting. Pendidikan kepada calon-calon ibu, bakal-bakal emak ini penting. Kalau calon-calon ibu itu berpikir secara waras, akal sehat, logika, maka akan melahirkan generasi yang berakal sehat dan berminda terbuka. Tapi kalau emak ini berpikirnya secara
khurafat, tahayul, primitif, maka yang lahir juga generasi primitif. Dan inilah yang sedang berlaku. Oleh sebab itu, kunci kepada mengejar ketertinggalan mesti dimulakan dengan menanam kesadaran, menyatakan loyalitas kita kepada NKRI ini. Dan mesti ada pusat-pusat penelitian dari sekolah, dari institut, dari universitas, buat penelitian-penelitian, kajian-kajian yang membawa kepada pembentukan jati diri bangsa ini untuk kita bisa melangkah ke depan dengan lebih maju. Umpamanya dalam olahraga, terutama kalau kita lihat hasil perolehan medali di pesta-pesta olahraga internasional. Ini kita harus menyediakan bakal-bakal atlet yang handal-handal dari pedesaan, dari sekolah, dari instansi pejabat-pejabat, kantor-kantor, dinas-dinas itu dan ini. Ada aktivitas-aktivitas semua cabang olahraga. Masa dengan hampir 300 juta insan tidak bisa melahirkan atlet-atlet yang hebat. Jadi pemerintah-pemerintah daerah, dari kabupaten, dari perkampungan, dari kota itu, kota ini, mesti ada kesadaran bersama. Ayo, kita bergerak secara bersama. Dan sekarang caranya mudah. Baik itu membentuk grup-grup WhatsApp yang mudah kita memantau dan berkomunikasi. Begitu juga dengan kantor-kantor pusat yang mengendalikan bidang olahraga ini. Dan menteri tidak semestinya kerja sendiri. Dia mesti membagikan tugas dan tanggung jawab ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak dalam bentuk musiman. Karena olahraga itu penting. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat ada dalam tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat ada dalam gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat ada dalam pemakanan, minuman yang sehat. Makanan dan minuman yang sehat. Dan itu semuanya saling berkaitan. Kita saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Makanan, minuman yang dihasilkan dari industri pertanian dan juga peternakan terus. Dan ini mesti ada kesadaran saling mendukung, saling bekerja sama, saling menguntungkan. Bukan saling menindas, saling mengeksploitasi, saling menganiaya. Ini tidak betul. Sebab itu tadi, dari loyalitas dan kecintaan dia terhadap NKRI ini, terhadap ahli keluarga NKRI ini. Jadi negara dengan kementerian-kementeriannya dan juga provinsi, gubernur, wali kota mesti memikirkan apa bidang-bidang yang kita tertinggal berbanding dengan negara-negara maju, negara-negara yang kaya raya,
yang mana contohnya ada di depan mata. Dan kita pun bukan negara miskin. Negara yang sangat kaya raya. Tapi kalau SDM-nya bermental rendah, bermental primitif, susah diatur, ini yang jadi masalah. Sebab semestinya yang pintar mengajar yang bodoh. Yang bodoh wajib belajar dari yang pintar. Begitulah seterusnya. Kasih sayang itu dijalin dalam keluarga besar, keluarga NKRI, dari Sabang sampai Merauke. Jadi tiap-tiap kementerian dan juga tiap-tiap provinsi mesti melihat bidang-bidang utama. Yang masih tertinggal. Dan kita wajib meniru cara kerja, budaya kerja, mentalitas kerja dari bangsa-bangsa yang maju, yang jauh lebih kaya raya dan bahagia warganya. Ada contoh Singapura, ada contoh Cina, Korea Selatan, di Eropa, Jerman, Belanda, Amerika, dan lain-lain. Yang kita tiru itu yang nilai-nilai positifnya. Bukan yang ditiru itu yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ini yang ditiru malah Arab Badawi Quraisy 1500 ke belakang. Habislah. Sedangkan Saudi sebagai negara Arab termaju hari ini, dia coba mengejar ketertinggalan dia dengan pemimpin muda Muhammad bin Salman yang bercita-cita menjadikan negaranya menjadi Eropa Timur Tengah. Dan banyak penasehat kepada dia itu didatangkan dari Inggris, Israel, dan negara-negara maju. Bahkan dia tidak segan-segan memanggil para pakar dari Cina, dari Korea, dari Rusia, dari mana juga yang bisa menyumbang kepada kemajuan dan kebahagiaan warganya. Di Indonesia aneh. Padahal dulu kita pun ada masyarakat pesantren, ada masyarakat perkotaan. Tapi hari ini kita sudah tidak bisa membedakan antara masyarakat pesantren dengan masyarakat perkotaan. Karena yang di kota pun sudah dijadikan pesantren. Ini fenomena yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Sebab masyarakat pesantren itu secara sadar dan tidak sadar, mereka kiblatnya memang ke Arab Quraisy 1500 tahun ke belakang. Sedangkan dulu masyarakat kota sudah modern. Banyak meniru gaya-gaya barat. Tapi entah apa yang berlaku, apa yang terjadi dengan tidak disadari.
banyak budayawan-budayawan kita, pemikir-pemikir kita ikut-ikutan mempromosikan budaya Arab Quraisy 1500 tahun ke belakang, atau dalam istilah Arabnya dipanggil dengan Ar-Raj'iyah Ad-Diniyah atau Ar-Raj'iyah Al-Qurashiyah. Budaya kemunduran agama, budaya kemunduran Quraisy. Sebab sifatnya memang agama itu, budaya Quraisy itu ke belakang. Salaf. Salaf itu bangga dengan budaya masa lalu. Sedangkan dunia mesti terus maju ke depan. Maju terus ke depan. Jadi ringkas cerita, kalau mau maju, tiru bangsa maju yang kaya raya, yang banyak reka ciptanya untuk maju terus ke depan. Kalau yang ditiru bangsa Arab Badawi, Quraisy 1400 tahun ataupun 1500 tahun ke belakang, maka terus kita akan menjadi umat terbelakang, primitif. Padahal sudah dijelaskan dalam Quran pun, Islam itu hanya untuk Quraisy. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak mengutus rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Bahkan itu bahasa Arab Quraisy. Dan dalam banyak-banyak kabilah yang disebut hanya Quraisy. Jelas. Bahkan disebut dalam ayat itu, litunzira ummal qura wa man haulaha. Rasul hanya untuk memberi peringatan kepada bangsa Quraisy dan sekitarnya. Nggak ada hubungan dengan bangsa lain. Termasuk bangsa Mesir, Yaman, dan sebagainya. Sehingga dalam ayat lain pun disebut, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan menyiksa bangsa tidak ada Rasul. Jadi bangsa bukan Arab Quraisy terselamat. Dan kalaupun mau menjiplak, meniru Islam, ya sudah. Tirulah sesuai dengan budaya lokal, budaya tempatan. Budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Madura, budaya Papua, dan seterusnya, budaya Kalimantan, budaya Sumatera. Jadi akan ada muncul Islam-Islam mengikut budaya masing-masing. Tidak apa-apa, wajar. Jangan malah kita terus menyuburkan budaya Islam yang sebenarnya budaya Quraisy dan bukan budaya kita. Bahkan Islam yang berpecah kepada Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan lain-lain, itu adalah bentuk-bentuk penyelewengan dari ajaran asal. Dan kalau masing-masing di antara mazhab ini mengatakan inilah kehendak firman Allah, inilah kehendak sabda Nabi, sebenarnya mereka telah berdusta atas nama Allah dan atas nama Nabi. Karena yang tahu makna firman Tuhan hanya Tuhan. Yang tahu persis sabda Nabi hanya Nabi. Tafsiran ataupun terjemahan kepada Quran dan hadis itu adalah akan berbeda, berlainan, mengikut thaqafah dan ilmu pengetahuan para penterjemah. Oleh itu kita lihat hari ini, puluhan, bahkan ratusan bentuk tafsir Al-Quran. Puluhan dan juga
ratusan bentuk tafsiran kepada hadis Nabi. Jadi itu wajar. Sehingga ada slogan yang mengatakan ikhtilafur ra'yi la yufsidu minal widdi qadiyah. Perbedaan pendapat jangan sampai menghancurkan persaudaraan. Perbedaan pendapat jangan sampai menghancurkan persahabatan. Jadi yang diperdebatkan itu pendapat. Ini yang kadang salah paham. Perbedaan pendapat dalam keluarga, dalam masyarakat, bagus, wajar untuk menghidupkan akal waras. Bukan hanya sami'na wa ata'na, turut membabi buta. Tidak boleh. Itu akan mematikan daya kreativitas berpikir. Bahkan mematikan daya critical thinking, berpikir secara kritis. Dan critical thinking ini mesti terus diajarkan. Umpamanya di Quran, banyak mengatakan ulul albab, orang-orang yang berakal, afala ta'qilun. Kenapa mereka tidak berpikir, tidak berakal? Afala tatafakkarun. Kenapa mereka tidak berpikir? Banyak. Tapi ada juga ayat yang mengatakan la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan kamu tanya sesuatu yang akan merugikan dirimu. Jadi kalau kita kembali pada Quran pun, ada Quran yang memberi ayat begini, ada yang memberi ayat begini. Tapi malangnya dalam beberapa siri perdebatan dan juga dialog antara sesama mazhab ataupun berlainan mazhab, dalam Islam pun mayoritas umat Islam ini hanya ikut-ikutan. Hanya ikut-ikutan. Bahkan ada kajian yang mengatakan banyak orang Arab pun masih lagi buta huruf. Banyak orang Arab yang tidak memahami Al-Quran. Banyak orang Arab yang tidak baca Al-Quran. Bayangkan. Padahal Al-Quran itu adalah sumber utama. Terus di kalangan umat Islam yang bukan Arab bisa baca Quran, tapi tidak mengerti maknanya. Ini lebih berbahaya lagi. Bahkan ada sekolah-sekolah tahfizul Quran menghafal, memorizing ayat-ayat, hadis-hadis yang dia sendiri tidak paham. Dan itu amat berbahaya. Seharusnya kita membaca, menghafal sesuatu yang kita paham. Bukan yang tidak paham. Itu makanya orang Arab pun merasa heran, pening, riut. Kenapa banyak umat Islam bisa memeluk Islam, bisa menjadi Muslim, walaupun dia tidak paham bahasa Arab. Sedangkan semua ajaran Islam itu yang originalnya adalah dalam bahasa Arab. Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab, sirah, tarikhul adab, semua dalam bahasa Arab. Bagaimana Muslim yang tidak bisa ngobrol bahasa Arab mengaku Islam? Padahal
kita selalu bilang, la islama bila Arab. Tidak ada Islam tanpa Arab. Al-Arabiyyat wal Islam wajhani ummatin wahidah. Arab dan Islam itu bagaikan roh dan jasad, bagaikan jiwa dan raga. Bahasa itu jiwa bangsa. Jiwa kepada Islam itu adalah bahasa Arab. Jiwa kepada orang Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jadi raga tanpa jiwa adalah mati. Jadi sebenarnya banyak Islam ataupun Muslim yang ada sekarang itu Muslim mati, Muslim tanpa nyawa, Muslim tanpa jiwa. Tidak cukup hanya dengan semangat. Itu yang kesananya Pak, afala tatafakkarun. Bahkan di Quran pun ada menyebut, walakinna aktsaron nasi la ya'qilun. Walakinna aktsaron nasi la ya'qilun. Kebanyakan manusia itu tidak mau menggunakan akal sehat. Walakinna aktsaron nasi la ya'qilun. Kebanyakan manusia itu tidak mau berpikir dengan akal sehat. Sebab berpikir dengan akal sehat itu meletihkan, memenatkan. Padahal dari awal disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dulu. Jadi kita mengenal Tuhan itu mesti dengan ilmu. Bukan dengan ikut-ikutan. Bukan dengan secara keturunan. Mesti dengan fa'lam, ilmu. Disitulah pentingnya ilmu itu. Itu sebabnya mengejar ketertinggalan itu mesti ada kesadaran bersama, terutama kita dalam keluarga besar NKRI. Ada kasih sayang, ada cinta sesama bangsa, loyal kepada negara. Jelas kiblat kita kemana. Ini pun ada cerita lucu. Di dunia sekarang ada dipanggil Al-Baitul Abyad dengan Al-Baitul Aswad. Gedung putih dengan gedung hitam. Al-Baitul Abyad dengan Al-Baitul Aswad. Ini orang Arab yang cerita. Kebanyakan, bahkan mayoritas pemimpin Arab kiblatnya ke Al-Baitul Abyad. Di mana Baitul Abyad itu? Gedung putih di Amerika. Itu kebanyakan pemimpin Arab. Bahkan orang-orang ilmuwan Arab pun kiblatnya ke Al-Baitul Abyad. Gedung putih, yakni Amerika. Bahkan di kita pun banyak tokoh-tokoh agama kita, pemimpin, elit-elit politik, kiblatnya ke Amerika. Bangga dengan menjadi alumni Amerika. Al-Baitul Abyad, simbol kebebasan, kemerdekaan, kekuatan. Pada masa yang sama, umat Islam yang mayoritas miskin, primitif, terkebelakang dalam semua aspek, kiblatnya kemana? Bait Aswad, Baitilos, rumah hitam, ataupun dipanggil Ka'bah. Itu makanya bedanya orang yang berkiblat ke Baitul Abyad dengan Baitul Aswad. Yang berkiblat ke Baitul Abyad, gedung putih penuh dengan akal, ilmu, logika yang waras. Tapi yang berkiblat kepada Baitul Aswad, yang katanya Baitullah, padahal itu masih diperdebatkan lagi,
Semuanya orang-orang yang bermental khurafat, primitif, mundur, menghayal, dan hidup dalam angan-angan. Al-wahm. Al-wahm. Dan kalau kita perhatikan, selalunya yang mengagung-agungkan Ka'bah itu hanya dari kalangan umat yang bermental rendah. Jarang kita lihat orang Barat sibuk keliling ke situ, orang Korea, orang Jepang, orang Cina, melainkan dari kawasan-kawasan tertentu yang terpengaruh dengan ajaran Arab Quraisy primitif 1500 tahun ke belakang. Jadi kita dalam dilema antara kemajuan modern dengan pemikiran agama yang primitif, al-raj'iyah. Sebab sifatnya berpikiran agama itu terus ke belakang. Bahkan kita bangga menyembah, mengagung-agungkan orang yang telah mati. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Syafi'i telah mati semuanya. Dan tidak bangga dengan pemikir-pemikir, pencipta-pencipta yang membawa kemodernan, kemajuan, kejayaan. Padahal kalau kita mau saksikan sekarang antara mukjizat khurafat, mukjizat tahayul, dengan mukjizat ilmu dan teknologi canggih, silakan buat perbandingan. Dulu dongeng, ada binatang bisa terbang. Binatang bisa terbang. Yang kita lihat, yang bisa terbang itu ada beberapa jenis burung. Tapi dengan kecanggihan akal manusia, pemikiran manusia, kreativiti manusia, roket bisa terbang, pesawat bisa terbang, heli. Inilah sebetulnya mukjizat ilmu yang sebenarnya. Dulu ada cerita Nabi Nuh membangun kapal bahtera yang raksasa. Padahal sampai ke hari ini kesan sejarah Nabi Nuh pun tidak ada. Sebab itu dongeng, buku-buku agama. Dongeng. Dalam fakta sejarah, fakta arkeologi, tidak ada. Kapal yang besar itu mana kewujudannya? Tidak ada. Sekarang dengan kecanggihan ilmu pengetahuan manusia, dengan peraturan fisik, matematik, bisa membangun kapal raksasa dan berlayar di lautan yang membawa ribuan manusia mengelilingi dunia. Ada kewujudannya. Itu mukjizat ilmu. Dulu manusia bisa dapat wahyu ataupun dipanggil hatif. Hatif itu ada suara tanpa bunyi. Ada suara tanpa gambar. Ada suara tanpa kelihatan orangnya. Hatif. Sekarang bukan hatif, hawatif. Macam-macam handphone udah dipegang oleh anak-anak TK, anak SD. Semua bisa memiliki hatif, handphone.
Bahkan para pemilik ini lupa, tidak mengenang jasa tangan-tangan orang yang telah menciptakan hatif. Bahkan tidak segan-segan mengatakan, alah, walaupun orang kafir itu pintar, canggih, cipta itu, cipta ini, tapi dia ahli neraka. Ini suatu kenyataan yang songong, yang bodoh. Tidak berterima kasih pada orang-orang yang telah berjasa. Padahal Quran sendiri berkata, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan prestasi kerjamu. Ta'malun, bukan ta'malu. Dengan prestasi kerjamu, bukan dengan tidak malu menjual nama Tuhan, menunggangi agama. Oleh sebab itu kita balik kepada slogan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kebaikan, manfaat kepada orang lain. Oleh itu, ada juga cerita dalam hadis, entah betul atau tidak, yaitu katanya ada seorang sahabat rajin sholat puasa, duduk di masjid, rajin sholat puasa, duduk di masjid. Baru katanya Rasulullah tanya, siapa yang mengasih makan dia? Oh, yang mengasih makan dia itu adalah saudaranya. Kata Rasul, saudaranya yang bekerja, yang mengasih makan dia itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik. Bayangkan, disitulah hebatnya, mulianya orang bekerja. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi kita mesti menggunakan akal sehat. Jangan terpedaya dengan bentuk sorban, dengan bentuk jubah yang hanya bentuk luaran. Sebab ada juga hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah tidak melihat bentuk-bentuk luaran, sorban putih, jubah putih, tapi lihat kepada prestasi kerja. Apa hasil kerjanya? Oke, kalau yang bersorban itu bisa menciptakan motor, menciptakan HP, kita respect. Pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama, kalau bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat untuk kebahagiaan bangsa dan negara, kita respect. Maka kita ayo bangun kesadaran dari sekarang. Kalau sudah ada yang sadar, bagus, mabruk, selamat. Tapi kalau yang belum, ayo kita bangkit. Tidak ada kata terlambat. Masjid, gereja, wihara, sekolah itu, sekolah ini, pesantren itu, pesantren ini. Tunjukkan hasil karya masing-masing. Tunjukkan hasil kerja masing-masing yang membawa kepada kemakmuran bangsa, agama, negara, dan kebahagiaan keluarga Indonesia terutamanya. Tunjukkan prestasi dalam bidang ekonomi, pertanian, peternakan, pembuatan itu dan ini. Jangan hanya mengulang-ulang cerita dongeng klasik. Cerita dongeng terutamanya yang ada dalam buku-buku ajaran Islam, Kristen, Yahudi, dan sebagainya. Sebab itu semuanya dongeng. Bahkan ada kata-kata hari ini
yang menjelaskan, katanya, agamamu adalah dongeng kepada agama lain. Agama lain juga adalah dongeng kepada agama kita. Begitulah kita main dengan dongeng, asatir. Dan setelah diselidiki dongeng-dongeng ini, berasal dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, dia cedok, dia copy dongeng-dongeng yang ada di Bilad Ar-Rafidain. Ataupun tanah Babil. Babil, katanya pintu Tuhan. Babil itu adanya di Irak. Irak terpengaruh oleh budaya-budaya Parsi. Bangsa Iran, bangsa Pakistan, bangsa Afghanistan hari ini. Dan bangsa itu pekat dengan budaya yang diambil dari budaya Hindu dan budaya Cina. Jadi kita kembali ke situ lagi. Kalau kita dalam Islam, Kristen, dan Yahudi itu hanya ada beberapa buku, tapi kalau kita lihat buku agama Hindu, berjilid-jilid, bahkan dongengnya pun banyak. Jadi kalau mau mengadu hebat cerita yang ada dalam buku-buku agama, dalam buku Hindu jauh lebih hebat. Dan kita sebagai umat beragama dan berbudaya, ayo kita kenali buku-buku ini. Bukan sekedar kenali, kita baca, kita banding-bandingkan. Oleh sebab itu, di antara rukun iman itu ada menyebut antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Jadi kalau mereka yang beriman kepada Allah itu mesti mempercayai buku-bukunya. Nah, kalau dalam Islam itu ada Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Suhuf Ibrahim. Dan dia bukan hanya sekedar dikenal gitu, dibaca. Dan ini terbukti. Banyak cerita-cerita dalam Quran yang terputus. Justru penjelasannya ada di Taurat. Baik di Tanakh, atau di Midrashim, atau di Takwin, atau di lain-lain. Silahkan. Sekarang dengan mudah. Al-Ahdul Jadid, Wal-Ahdu Al-Qadib, Wal-Quran dalam bentuk PDF. Di ujung jari. Di ujung jari. Saya biasa baca dalam bahasa Arab. Padahal bahasa asalnya, termasuk Quran, bahasa asalnya adalah ditulis dengan bahasa Suryani. Begitu juga dengan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Bahasa asalnya bukan Ibrani pun, katanya bahasa Yunani. Jadi ini masih terus dikembangkan. Kajian buku-buku agama. Tapi semua cerita itu tidak jauh, tidak lain dan tidak bukan mengambil dari budaya-budaya Parsi dan India. Kita tahu dalam sejarah gerakan ilmiah pada era Abbasiyah ada beberapa khalifah yang dicatat dalam sejarah itu, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid, Al-Ma'mun, menggalakkan, memberi peruntukan tertentu untuk menterjemah buku-buku cerita, buku-buku sastra, buku-buku ilmu, buku-buku ilmiah dari bangsa lain ke dalam bahasa Arab. Dari bangsa lain ke dalam bahasa Arab. Semua. Dari bangsa Parsi, bangsa Yunani, bangsa Rum, bangsa Cina, India, diterjemah dalam bahasa Arab.
Dan kalau kita masih ingat, dokumen utama Arab itu adalah syair. Asy-syi'ru diwanul Arab. Baru Quran. Baru hadis, seterusnya gitu. Nah ini dikaji. Jadi buku-buku, cerita-cerita, dongeng-dongeng, folklore, dongeng-dongeng, rakyat, itu semuanya saling berkaitan antara bangsa ke bangsa yang lain, antara budaya ke budaya yang lain dengan perubahan-perubahan yang dibuat, yang dipengaruhi oleh uruf persekitarannya, oleh budaya istiadat persekitarannya. Maka kalau kita pahami kajian sejarah dan budaya ini, akan timbul rasa insaf, saling memaklumi, saling menghargai budaya, bahasa, kaum dan bangsa lain. Saya selalu kasih contoh. Dalam bahasa Melayu pun, ataupun dalam bahasa Indonesia, sampai ke hari ini, perkataan ada yang nyebut ada, ade, ado. Bayangkan. Perubahan wajar. Saya, hamba, beta. Nah, bahasa, dialek yang berbagai. Anda, kamu, auda, awak. Jadi ini bahasa yang terus berkembang. Sebagaimana bahasa itu berkembang, dan wajarnya memang berkembang dan terus berubah, begitu juga budaya, begitu juga agama berkembang. Maka sesuatu yang terus berkembang, berubah adalah sehat dan wajar. Tapi sesuatu yang tidak mau berubah, artinya benda mati. Silahkan, mau pilih yang mana. Oleh sebab itu, kembali kita ingatkan, ayo kita bekerja sama untuk mengejar ketertinggalan dalam semua bidang. Dan kita mempunyai sumber daya manusia yang kaya raya. Hampir 300 juta. Masa tidak bisa melahirkan juara itu, juara ini, juara itu, juara ini. Tapi mesti ada kesadaran yang sama. Terutamanya cinta, kasih sayang yang sama. Sebab hakikatnya saya itu Anda, Anda itu saya. Yang membedakan itu hanya nama, kulit, pakaian. Kita semua tidak ada pilihan. Tidak mempunyai pilihan. Kita tidak bisa memilih warga negara, tidak bisa memilih keturunan, tidak bisa memilih orang tua, tidak bisa memilih persekitaran, tidak bisa memilih seterusnya. Semuanya ditakdirkan lahir begini. Yang lahir dalam keluarga muslim, ya akan jadi muslim. Lahir dalam keluarga Kristen, akan jadi Kristen. Lahir dalam keluarga Hindu, akan jadi Hindu. Padahal kalau kita perhatikan, asal manusia itu lahir tanpa agama. Asal manusia lahir tanpa agama. Orang tuanya lah yang membentuk.
dia jadi Muslim, dia jadi Yahudi, dia jadi Nasrani, Hindu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi keluarga yang menentukan. Bahkan di situ pun tidak ada kebebasan beragama. Padahal kalau kita kembali kepada asal nas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ini tidak. Kalau Islam itu lahir aja, baru lahir, udah diazani, doktrin. Padahal menurut kajian, gendang-gendang bayi itu masih lembut. Jangan dengar suara keras-keras. Ini tidak dipaksakan juga. Terus kalau lelaki dipaksa untuk disunat. Padahal sunat itu, khatan itu adalah budaya Yahudi. Apa hubungannya dengan budaya Indonesia? Kita yang menghidupkan budaya Yahudi. Bahkan berkhatan dalam Yahudi itu diambil dari cerita dongeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijanjikan oleh Tuhan untuk memotong kemaluannya ataupun sebagian demi mendapatkan tanah, yaitu Palestina hari ini. Jadi kita dengan tidak mengkaji asal usul budaya itu, kita turunkan pada anak. Bayangkan. Padahal dalam memotong anggota itu banyak sekali resikonya. Tapi yang anehnya hingga ke hari ini, yang mati-matian mempertahankan khatan adalah Muslim dengan Yahudi. Gembiralah Yahudi. Sebab masih ada pengikut setianya. Begitu juga dengan kurban dari budaya Yahudi. Begitu juga dengan pengharaman khinzir, babi, dari budaya Yahudi. Padahal kajian hari ini menyatakan bahwa di antara binatang yang mudah untuk diternak itu adalah babi. Dan yang dimaksud lahmul khinzir itu dalam ayat bukan daging babi, tapi daging yang telah rusak, yang telah busuk. Maaf kalau kita hari ini marah pada seseorang babi, bukan artinya dia babi, tapi seolah-olah dia tuh menjijikan. Jadi itu yang dimaksud lahmul khinzir itu, daging yang busuk, tiren, mati kemarin. Tapi kalau babi hari ini banyak manfaatnya. Bahkan untuk cangkokan, tanaman organ, banyak dari babi. Jadi ini kadang kajian-kajian yang mesti terus dikembangkan dengan akal sehat. Bukan dengan pemikiran agama primitif yang penuh dengan khurafat. Dan kita dibentuk oleh khurafat itu, oleh cerita dongeng. Jadi sebenarnya kita semua ini mangsa, termasuk orang Arab pun mangsa kepada ajaran dongeng, asatir, khurafat ini. Sebab Arab dulu pun mereka kata, dinuna a'rafuna. Agama kami itu budaya kami. Diambil dari adat istiadat kami. Wa alihatuna jududuna. Dan Tuhan kami itu adalah moyang. Pendahulu-pendahulu kami. Itu mudah. Tapi ajaran Yahudi datang bagi menguasai bangsa Arab. Yang mana kita tahu orang Yahudi pun sedang mencari-cari juru selamat. Al-Masih, juru selamat. Yang mesti dari keturunan David. Maka apabila
Muhammad ini lahir bukan dari keturunan Daud, orang Yahudi pun tidak mengakuinya. Dia mencari lagi juru selamat yang lain. Begitulah seterusnya cerita dongeng yang seharusnya kita sebagai orang yang berakal mengambil dongeng itu sebagai hiburan, bukan sebagai agama yang mendoktrin dan menjadi akidah, mengkafirkan, menfasikkan, menzindikan. Bahkan dulu ulama-ulama agama itu tidak segan-segan mengkafirkan saintis-saintis, ilmuwan-ilmuwan, pemikir-pemikir seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Bairuni, dan lain-lain yang mempunyai pemikiran terbuka, liberal, dan pemikiran logik yang penuh dengan kreativitas yang tinggi. Itu dikafirkan. Sebab menurut ulama agama itu, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul. Bahkan sampai ke era Sya'rawi, dia bilang, saya tidak ada ilmu lain melainkan Al-Quran. Ya sudah. Bahkan dia melarang orang-orang yang sakit ginjal, yang sakit buah pinggang, untuk tidak berobat. Katanya, jangan engkau menghalang orang yang akan mati, yang akan jumpa dengan Tuhannya. Begitu fatwanya. Tapi dia sendiri berobat ke Jerman. Begitu juga dengan ulama-ulama Islam, ulama-ulama Arab, raja-raja Arab. Kalau mau mendapatkan rawatan, dia akan pergi ke hospital-hospital, rumah sakit yang canggih di Amerika, di Eropa. Tidak pula mereka minum air zam-zam, tidak pula mereka makan 7 butir kurma, tidak pula mereka minum air kencing unta. Yang mana fenomena minum air kencing unta itu sudah pun diamalkan oleh beberapa tokoh agama yang dikatakan tokoh. Ini sangat memalukan. Sebab yang namanya air kencing, terutama air kencing unta, banyak mengandung bakteri-bakteri, virus-virus yang berbahaya. Tapi apa boleh buat kalau pemikiran khurafat ini telah menguasai pemikiran ilmiah, maka kekacauanlah, kecelaruanlah yang akan terjadi. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Hiduplah untuk bahagia dan untuk berbuat baik dan tidak mengganggu, menyakiti orang lain. Wassalam.